semuanya? Pasti sehat dong Kak Ida. Iya dong. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Nanti ikuti Kak Ida ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Namun sebelumnya ambil tempat duduk yang baik, posisi yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, hingga pada hari ini kami datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Bagi namamu. Haleluya. 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 Amin. Oke Kak Ida. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita yel-yel dulu nih Kak Ida. Oke kakak. Oke, masih ingat kan yel-yel minggu lalu? Masih dong kakak. Oke. Nanti kalau kakak bilang GOC Kids, bangga punya Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Kak Ida, GOC Kids, bangga punya Tuhan Yesus. Oke. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Hei jangan takut dong. Aku takut dong. Sekali lagi adik-adik. Aku takut dong. Adik-adik silakan katakan sama teman-temannya. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Sekali lagi. Hei jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Dia ada bagiku, selalu bersamaku. Dia berkata, hei jangan takut dong. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Aku takut dong. Aku takut dong. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Sekali lagi tadi. Hei jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Dia ada bagiku, selalu bersamaku. Dia berkata apa tadi? Dia berkata, hei jangan takut dong. Oke adik-adik, semangat untuk memuji Tuhan. masih dong Kak Ida. Baik, kita akan mengangkat pujian kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo semangat adik-adik. Ayo goyang bersama-sama kakak-kakak. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi katakan kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Siapa adik-adik? Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Engkaulah Yesusku. Adik-adik sekali lagi kita akan mengangkat pujian ini. Ku
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita akan main games. oke Kak Ida, nah nanti dengarkan instruksinya dari Kak Dian ya. Seperti ini nih, jalan serta Yesus. Kak, kalau ada kata Yesus harus berputar di tempat. Oke Kak Ida? Oke kakak. Kalau bisa kita, gimana ini Kak Ida? Perhatikan kakak-kakak dulu ya. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ambil posisi rapi, jangan diganggu teman kanan kirinya ya. Oke kakak. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, selagi hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Febe akan memperkenalkan dua teman spesial Kak Febe hari ini yang akan menemani Kak Febe untuk bercerita kepada adik-adik yang ada di rumah. Oke, kalau gitu kakak akan panggilkan mereka, oke? Guys, halo guys. Halo. Hai. Hai Kak Febe. Hai. Kamu bukannya sama temen kamu ya? Janjinya kan berdua. Iya Kak Febe, tadi aku ngajak dia tapi nggak tahu dia kemana Kak Febe. Kok gitu sih? Kamu kenapa sih suka sekali kagetin aku? Iya, kamu kok nakal sih? Biarin aja. Kamu Dia itu memang selalu jahil. nakal. Oke, kalau begitu kalian berdua kenalan dong sama teman-teman yang ada di rumah. Oke Kak Febe. Halo teman-teman, nama aku Doni. Hai Doni. Kalau aku namanya Dora. Hai Dora. Hai Dora. Jadi hari ini yang menemani Kak Feba ada Doni dan Dora. Oke. Hari ini Kak Feba akan bercerita tentang dua anak Tuhan yang tidak penakut. Siapa itu, Kak? Siapa ya kira-kira ya? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak? Siapa dua anak Tuhan ini? Kami nggak tahu Kak Febe. Dua anak Tuhan ini bernama Yosua dan Kaleb. Oh. Yosua dan Kaleb. Betul, Yosua dan Kaleb. Jadi pada waktu itu adik-adik, Yosua dan Kaleb ini diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan bersama dengan 10 pengintai yang lainnya. Oh. Iya, karena sebelum bangsa Israel dibawa oleh Musa menuju tanah Kanaan, mereka harus melihat-lihat dulu keadaan dan kondisi yang ada di tanah Kanaan tersebut. Oh, begitu ya Kak Bebe. Iya. Terus gimana Kak? Jadi pada waktu itu ketika Musa menyuruh Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai yang lainnya untuk pergi ke negeri Kanaan, ke tanah Kanaan, maka mereka pun pergi untuk mengintai dan melihat-lihat apa yang ada di sana, apa yang terjadi di sana, agar mereka tahu bagaimana untuk menuju tanah Kanaan. Apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan. Betul. Jadi mereka bisa mempersiapkan diri dan tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah tahu apa yang terjadi di negeri Kanaan tersebut. Oh, begitu ya Kak Bebe ya? Iya Doni. Jadi ketika Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai lainnya selesai melihat-lihat, telah selesai mengintai, telah selesai melihat-lihat dan mengerti keadaan di sana, mereka pun kembali kepada bangsa Israel dan kepada Musa. Oh. Terus Kak Febe. Ketika mereka sampai kepada Musa dan bangsa Israel, mereka pun memberitahu apa yang mereka lihat di negeri Kanaan tersebut. Oh. Tapi Doni dan Dora, ada
perbedaan kabar berita yang dibawa 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb. Kabar seperti apa, Kak? Iya, jadi 10 pengintai tersebut memberitahukan kepada Musa dan bangsa Israel kalau di negeri Kanaan itu banyak hal-hal yang menakutkan dan mengerikan. Yang membuat bangsa Israel menjadi sangat takut dan mereka tidak yakin bisa menduduki tanah Kanaan. Aku jadi ikutan takut, Kak Bebe. Kenapa? Ih, Kan kakak belum cerita Oh, kenapa belum ya? menakutkan negeri Kanaan itu. memanglah si Doni ini Hmm. mengganggu saja. Iya, jadi adik-adik di negeri Kanaan itu menurut 10 pengintai itu penuh dengan manusia-manusia, orang-orang yang berbadan besar seperti raksasa. Raksasa. Iya. Serem ya Kak Febo. Oleh Serem banget, Kak Bebe. Iya, oleh sebab itu bangsa Israel menjadi sangat takut. Ya, adik-adik, mereka pun memaksa Musa untuk tidak membawa mereka tidak pergi ke tanah Kanaan. Tetapi apa, Kak Bebe? Kak Febo? Yosua dan Kaleb membawa berita yang berbeda. Wah, berita macam apa itu, Kak? Mereka memberitahukan banyak hal baik yang ada di negeri Kanaan itu. Oh, begitu ya, Kak Bebe. Iya. Yosua dan Kaleb datang menemui bangsa Israel dan Musa, dan mereka mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada bangsa Israel, sesungguhnya tanah Kanaan itu adalah negeri yang sangat baik. Kak Bebe, Iya, Doni, kenapa? kenapa tanah Kanaan itu dibilang tanah yang sangat baik? Iya, kenapa ya? Padahal 10 pengintai bilang kalau negeri itu menakutkan. Ya, ternyata adik-adik Doni dan Dora, di tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Wah, Wow. aku suka susu juga loh, Kak Bebe. Oh Aku suka iya. madu. Wow. Iya, Kak Febe suka juga yang manis-manis seperti susu dan madu. Kayak aku kan, Kak, manisnya. Iya dong, Mana Doni ada kamu manis. Akulah yang Hmm. manis. Oke. Jadi setelah bangsa Israel mendengar kabar tersebut, mereka tidak langsung percaya. Kenapa? Iya, karena mereka pertama mendengar berita dari 10 Pengintai. pengintai yang memberitakan hal-hal yang sangat menakutkan dan meyakinkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu tidak akan bisa menduduki negeri Kanaan. Kan. Oleh sebab itu, Yosua dan Kaleb berusaha untuk terus meyakinkan bangsa Israel. Caranya mereka meyakinkan kayak mana Kak Febo? Kemudian Yosua dan Kaleb berkata begini, kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita menuruti segala hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan Allah kita akan beserta dengan kita dan menolong kita bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan itu. Oh, Iya, jadi kita nggak perlu takut, kata Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Terus Kak Febo? Iya, tapi adik-adik, bangsa Israel ini tidak mau percaya dengan apa yang dibilang oleh Yosua dan Kaleb. Mereka, lalu selanjutnya bagaimana, Kak Bebe? dan oleh sebab itu, karena mereka nggak percaya, tapi Yosua dan Kaleb terus berusaha meyakinkan, akhirnya mereka merasa sangat marah. Karena mereka sangat marah, akhirnya mereka mau melempar Yosua dan Kaleb dengan batu. Wah, Oh, Iya, sangat menakutkan ya, sangat seram ya. Ketika mereka marah, mereka mau melemparkan batu kepada Yosua dan Kaleb. Tetapi apa itu? Kak Tetapi Febo? apa, Kak? Tetapi yang terjadi adalah ketika bangsa Israel mau melempar batu, tiba-tiba kemuliaan Allah turun melingkupi
kemah pertemuan bangsa Israel pada saat itu. Wow, luar biasa ya. Iya, karena Yosua dan Kaleb berusaha meyakinkan bangsa Israel untuk tidak takut dan percaya dan taat kepada Tuhan. Dan ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka untuk memasuki negeri Kanaan dan menduduki negeri Kanaan tersebut. Iya, dan akhirnya bangsa Israel pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Mereka betul mereka kemana? ke tanah Kanaan. Betul Dora dan Doni. Good. 100 untuk Doni dan 100 untuk Dora. Ya, aku kan pintar. Iya, jadi Dora dan Gua Doni pintar kok. oke, dua-duanya pintar ya. Doni dan Dora jadi sekarang udah mengerti ya bagaimana kisah Yosua dan Kaleb, di mana mereka menyatakan keberanian mereka untuk memasuki tanah Kanaan asal mereka taat kepada Tuhan dan menuruti setiap hukum-hukum Tuhan. Oh, iya. KPB. Iya, kenapa Doni? Aku masih memiliki ketakutan. Doni juga takut ya, sama seperti bangsa Israel. Adik-adik, Doni memiliki ketakutan sama seperti bangsa Israel loh. Tapi KPB, Iya? aku takut bersaksi. Oh gitu. Iya, karena Sebelumnya kakak mau kasih tahu deh sama Doni sama Dora dan adik-adik yang ada di rumah. Kita ini kan anak-anak Tuhan, betul tidak? betul itu KPB. Betul, karena kita anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kita, beserta dengan Doni, Dora dan adik-adik yang di rumah, dan akan menolong kita semua. Bahkan dalam ketakutan apapun. Ya, Doni sekarang mengerti ya, dan Dora dan adik-adik yang di rumah. Mengerti KPB. Tapi harus ingat, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat Baik KPB. dan mau melakukan firman Firman Tuhan. Kak Febo. Iya, kenapa Dora? Dora juga punya ketakutan loh Kak Febo. Apa tuh? Dora sangat takut dalam gelap. Dasar penakut. Kamu Ih nggak begitu Doni, dong. jangan begitu dong dengan Dora. Kan Dora temen Doni. Gimana sih? Oke, jadi Dora ini takut gelap adik-adik. Siapa adik-adik yang di rumah juga takut sama gelap? Kalau lampu mati ketakutan. Kalau sendirian di rumah ketakutan. Kalau masih ada yang takut ya harus mau berani, karena kita ini anak-anak Tuhan dan kita percaya Tuhan ada dengan kita, ada bersama-sama dengan kita dan akan menolong kita. Jadi kita tidak perlu merasa takut seperti Yosua dan Kaleb yang meyakinkan bangsa Israel untuk tidak takut. Doni juga seperti itu. Doni nggak usah takut untuk bersaksi seperti yang Doni bilang tadi kan sama Kak Febe dan Dora. Kalau Doni takut bersaksi, ngomong-ngomong, kenapa sih Doni takut bersaksi? Karena aku takut gak ada teman KPB. Terus? Aku takut kesepian KPB. Oh, jadi adik-adik Doni takut bersaksi karena dia takut nggak punya teman di sekolah. Iya teman-teman. Doni nggak perlu takut nggak punya teman, karena ketika Doni berani bersaksi, percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan Doni dan bersama-sama dengan Doni dan menolong Doni. Amin. Ya, maka Doni tidak akan merasa kesepian. Bahkan juga Tuhan bisa menolong Doni untuk bersaksi sehingga teman-teman Doni itu bisa menerima kesaksian Doni. Nah, dengar itu Doni. Iya. Jadi Jangan takut lagi bersaksi ya. betul. Kita Oke nggak KPB. kita nggak perlu takut bersaksi atau takut gelap atau takut apapun itu. Ya adik-adik, kita belajar bersama-sama. Doni,
Dora, Kak Febe, dan adik-adik yang ada di rumah belajar bahwa kita tidak perlu takut dalam situasi apapun karena kita ini adalah anak-anak siapa? Anak-anak Anak Tuhan. Betul. Kita percaya bahwa Tuhan berserta dengan kita, bersama dengan kita, dan akan menolong kita dalam situasi apapun. Jadi kita tidak perlu takut. Oke adik-adik, Oke Kak Febo. siap menjadi anak-anak yang tidak takut apapun? Siap dong. Siap menjadi anak-anak yang pemberani? Siap dong. Siap menjadi anak-anak yang taat? Siap. Oke, kalau begitu kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini ya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita sama-sama belajar dari Yosua dan Kaleb untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan dan yang pemberani. Oke? Oke? Oke, Kak Bebe. Kalau begitu kita akan berpisah dengan Doni dan Dora. Bye-bye, teman-teman. Terima kasih ya Doni dan Dora telah menemani Kak Febe hari ini. Sama-sama Kak Bebe. Doni dan Dora udah nggak jadi penakut lagi kan? Udah nggak jadi takut lagi kan? Enggak Tidak dong, kok. Kak Oke, Febo. kalau begitu ucapkan selamat tinggal teman-teman semua. Selamat Bye-bye. tinggal teman-teman. Bye. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Nah, nanti perhatikan Kak Dian. Nanti Kak Dian kasih gerakannya ya adik-adik. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke adik-adik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke. Oke adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalan kita. Shalom adik-adik, gimana cerita sekolah minggunya? Seru kan? Pasti dong kak. Nah adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada ibadah sekolah minggu online jam berapa Kak Rizal? Jam 9 pagi. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini dan kita akan berdoa dan kita sekaligus berdoa bagi bangsa dan negara kita ya. Mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berani ya Tuhan, dan tidak takut. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, beserta dengan kami, dan akan menolong kami dalam situasi apapun. Dan juga Tuhan, saat ini kami tetap berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan Indonesia, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri-menteri, bahkan seluruh jajarannya. Tuhan berkati mereka. Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk situasi yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Kami memohonkan kasih-Mu untuk
boleh memulihkan keadaan bangsa kami Indonesia dari COVID-19 Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.